Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Alfa Atun dari Setia Yapan Surabaya, Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2018-12-0003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang kerangka dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan memegang peranan yang sangat penting, dan pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Pengambilan keputusan merupakan sebuah pemikiran akhir dari seorang manajer yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau yang bersangkutan dengan organisasi tersebut. Mengapa dinamakan penting dan merupakan pemikiran akhir? Karena pengambilan keputusan menyangkut beberapa aspek dari manajemen perusahaan atau organisasi tersebut. Pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena sebuah pengambilan keputusan, jika salah dalam pengambilannya, akan merugikan sebuah organisasi, mulai dari citra perusahaan hingga kerugian di bagian keuangan. Ada 3 tahap pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pemahaman, yang kedua, perancangan, dan yang ketiga, pemilihan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Beberapa masalah diantaranya, yang pertama, masalah korektif, yang kedua, masalah progresif, dan yang ketiga, masalah kreatif. Dalam proses pengambilan keputusan, yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah, yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan, yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif, yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif, yang kelima, pemilihan alternatif yang terbaik, yang keenam, implementasi keputusan, dan yang ketujuh, evaluasi hasil-hasil dari keputusan di atas. Untuk mereka yang bergerak di bidang manufaktur, proses pengambilan keputusan dalam menetapkan harga dan produk adalah yang pertama melalui tahap intelijen, yang kedua melalui tahap desain, dan yang ketiga melalui tahap choice. Dalam ilmu statistik, skala dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang pengukuran paling rendah dan paling sederhana dalam suatu penelitian. Yang kedua, ada skala ordinal, merupakan skala pengukuran yang menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Yang ketiga, ada skala interval, merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat atau antar tingkatan. Untuk jarak interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak sama memiliki nilai 0 mutlak. Yang ketiga, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Yang terakhir ada skala absolut. Skala absolut merupakan ukuran kuantitatif yang jelas dan ayat yang dapat diperbandingkan secara langsung. Ukuran ini mempunyai titik nol langsung yang jelas. Pada hakikatnya, skala ini tidak berbeda dengan skala ratio. Selanjutnya, kita beralih ke metode kuantitatif dan kualitatif. Secara umum, terdapat 2 pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Secara sederhana, pendekatan kuantitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif berdasarkan keputusan atau penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang pernah dibuat. Ada kelebihan dari kekurangan metode kuantitatif. Yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara 2 atau lebih dari variabel. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya bisa cek sendiri di Google ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.